Kulihat orang yang dalam gelap, ku dengar jerit putus asa. Hatiku dibakar oleh kasih, untuk bawa terang Yesus ke mereka. Ambil Tuhan bentuk pagar, ku bersandar padamu. Ambisiku telah sirna, lukanya kau sembuhkan. Sebablah ku sembahkan segenap hidup bagimu. Penuhi dengan api fisik, biar kasihku tak pudar. Tiap mimpi, harapan, cita-cita, ku tinggalkan demi mereka. Segalanya ku tinggalkan di belakang, ku bawa terang Yesus ke mereka. Ambil Tuhan bentuk pagar, ku bersandar padamu. Ambisiku telah sirna, lukanya kau sembuhkan. Mesbahlah ku sembahkan segenap hidup bagimu. Penuhi dengan api fisik, biar kasihku tak pudar. Tiap mimpi, harapan, cita-cita, ku tinggalkan demi mereka. Segalanya ku tinggalkan di belakang, ku bawa terang Yesus ke mereka. Shalom Bapak Ibu Saudara saudari sekalian, selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hariagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita puji Tuhan dengan pujian ini. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari Islam, suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.
bersama dari awal. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Nyatakan bersama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Namamu selalu ada di tempat pertama, di hatiku selalu menjadi yang utama. Di rinduku dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Nyanyikan bersama dari awal. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama, di hatiku selalu menjadi yang utama. Di rinduku dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama, di hatiku selalu menjadi yang utama. Di rinduku dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Nyanyi bersama dari awal.
jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga bagi hidupku, jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam jiwaku, namamu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku selalu menjadi yang utama. Di rinduku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku selalu menjadi yang utama. Di rinduku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Nyatakan sekali lagi, namamu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku selalu menjadi yang utama. Di rinduku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Di tempat pertama. Di tempat pertama. Haleluya. Silakan duduk. Sembah Dia. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu
Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Hanya bagi-Mu Tuhan segala kemuliaan, kebesaran, segala pengagungan. Segala mana-mana masandadamu, kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, Raja segala bangsa. Segala mana-mana masandadamu, Siara la bara 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 masandadamu. Mari menyembah Dia, mari bersyukur buat kebaikan-Nya, buat kasih setia-Nya. Siara la bara 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 masandada bara 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 bu. Digala bara 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 basagonamu. Siara la bara 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 basandada bara bu. Haleluya. Siara la mana mana bu. Siara mana mana mana. Demikianlah firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi-Mu. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini.
Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai 3 tindakan misi. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 28. Kita akan baca ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebelum dia kembali ke sorga, Tuhan Yesus berpesan agar semua orang yang percaya kepadanya pergi dan berusaha untuk menjadikan segala bangsa murid Yesus. Hari ini, mari kita ingatkan diri kita kembali tentang 3 hal yang dapat kita lakukan untuk mentaati perintah Tuhan ini. Yang pertama, memberitakan Injil. Memberitakan Injil sebenarnya tidaklah sesukar yang dibayangkan oleh beberapa orang. Salah satu cara memberitakan Injil adalah dengan menceritakan apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita dan bagaimana Ia telah mengasihani kita. Suatu kali Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang dirasuk oleh roh jahat sehingga menjadi gila. Firman Allah berkata,
Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Tidak semua orang gila dirasuk oleh roh jahat, tetapi orang ini menjadi gila karena dirasuk oleh roh jahat. Keadaan orang gila yang dirasuk oleh roh jahat ini amat memprihatinkan. Sudah banyak usaha yang dilakukan untuk menolongnya agar tidak cedera dan tidak menderita karena terus-menerus memukuli dirinya dengan batu, namun tidak kunjung berhasil. Namun suatu hari Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah yang telah menjadi manusia, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah yang berkuasa untuk memberi hidup dan memelihara kehidupan, datang menemui orang gila yang dirasuk oleh roh jahat ini dan mengusir roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Hasilnya mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Bila kita pernah mengalami kebaikan Tuhan dalam bentuk jawaban doa, atau kesembuhan tubuh, jiwa, dan roh, atau dilepaskan dari penderitaan dan pergumulan hidup yang berat, mari kita saksikan dan beritakan bagaimana Tuhan telah mengasihani kita. Di sekitar kita ada orang-orang yang tidak bisa dijangkau oleh pendeta. Mereka tidak kenal pendeta atau tidak terbuka kepada pendeta, tetapi mereka terbuka kepada saudara, sebab saudara adalah temannya atau tetangganya atau keluarganya. Diperlukan pejabat pemerintah, pengusaha, karyawan, siswa sekolah, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan sebagainya yang rela bersaksi kepada teman-teman dan tetangga-tetangganya. Setiap orang yang sudah mengalami kuasa Allah yang memerdekakan. Setiap orang yang sudah mengalami kuasa Allah yang memberi hidup dan memelihara hidup, diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menceritakannya dan menyaksikannya kepada orang lain, supaya mereka pun akan mengalami kasih dan kuasa Allah yang memerdekakan, memberi hidup dan memelihara hidup mereka. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan sudah melihatnya. Tindakan kedua yang dapat kita lakukan untuk bergiat dalam misi adalah dengan berdoa syafaat. Disadari atau tidak disadari, ada banyak berhala yang menguasai hidup manusia. Berhala adalah segala sesuatu yang lebih diutamakan lebih daripada Allah. Kadang-kadang penyembahan berhala dilakukan dengan menyembah patung-patung dan roh-roh jahat. Kadang-kadang penyembahan berhala dilakukan dengan terlibat dalam keduniawian dan dosa-dosa. Firman Allah berkata,
Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Diperlukan doa syafaat untuk melepaskan kuasa Allah yang memerdekakan orang dari belenggu dosa, belenggu kecanduan, ketagihan, keterikatan, kebiasaan buruk, dan berhala-berhala. Firman Allah berkata, "Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu." Dalam ayat ini, doa syafaat bagi keselamatan jiwa-jiwa digambarkan seperti orang yang menderita sakit bersalin. Usaha untuk melahirkan anak-anak bukan saja sakit, tetapi juga butuh perjuangan. Begitu pula bila kita ingin melahirkan bayi-bayi rohani ke dalam kerajaan sorga, butuh perjuangan dan kerja keras di dalam doa syafaat seperti perempuan yang menderita sakit bersalin. Di dalam Alkitab kita membaca mengenai seorang yang bernama Epafras yang terlibat dalam usaha pekabaran Injil dengan berdoa syafaat. Firman Allah berkata, "Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah." Kata yang dipakai untuk mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Epafras sangat kuat, yaitu bergumul dalam doa. Diperlukan lebih banyak orang yang mengerti kuasa doa seperti Epafras. Mendiang Pendeta Choyonggi pernah merintis gereja yang kemudian bertumbuh menjadi gereja terbesar di dunia dengan anggota gereja hampir 1 juta jiwa. Ruang di mana mendiang Pendeta David Choyonggi biasa berdoa disebutnya sebagai sweat room atau ruang peluh, ruang berkeringat, ruang kerja keras. Kemenangan atas kuasa kegelapan dan kuasa dosa tidak terjadi di atas mimbar, tetapi di atas lutut doa sebelum naik ke mimbar. Kemenangan yang melahirkan bayi-bayi rohani ke dalam kerajaan sorga terjadi di atas lutut doa sebelum seseorang pergi memberitakan Injil. Tidak ada kekuatan pekabaran Injil yang lebih unggul daripada kuasa doa. Melalui doa kita dapat pergi kemana saja. Diperlukan lebih banyak orang yang mengerti rahasia doa yang dijawab agar lebih banyak jiwa bersedia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Allah memiliki imam-imam yang berbagi beban doa syafaat dengan imam besar di sorga. Dan suatu hari akan terbukti bahwa mereka-mereka ini adalah utusan Injil terbesar. Firman Allah berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Firman Allah berkata, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Oleh karena itu, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Walaupun pada akhirnya tidak semua orang akan diselamatkan, hanya mereka yang percaya saja. Namun firman Allah menugaskan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk mengupayakan agar jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat
dan diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran minimal dengan berdoa dan meminta agar Tuhan menyelamatkan mereka. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Apalagi yang dapat kita lakukan bila kita ingin terlibat dalam usaha misi pekabaran Injil? Yang ketiga, kita dapat terlibat dalam misi pekabaran Injil dengan memberi untuk misi. Barnabas adalah salah seorang yang memberikan hartanya untuk usaha pemberitaan Injil. Kita baca dalam Alkitab, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tidak jelas latar belakang Barnabas. Mungkin dia adalah seorang Yahudi dari Siprus yang hadir dalam perayaan Pentakosta di Yerusalem dan bertobat. Dia memberikan hartanya agar para rasul dapat terus berkonsentrasi pada usaha pekabaran Injil. Kita juga dapat memberikan sebagian harta kita agar ada orang yang bisa pergi ke tempat-tempat yang kita sendiri tidak bisa pergi. Misalnya, bila kita tidak bisa pergi ke Papua, kita bisa beri uang agar ada orang yang bisa pergi memberitakan Injil ke Papua. Bila kita tidak bisa pergi ke negara lain, kita bisa beri uang agar ada orang yang bisa pergi memberitakan Injil ke negara lain. Tahun 1930-an terjadi depresi ekonomi di Amerika Serikat. Banyak perusahaan bangkrut dan memberhentikan karyawan, termasuk seorang laki-laki dengan 1 istri dan 2 anak. Karena tidak bisa lagi memberi makan kepada istri dan anak-anaknya, dia titipkan istri dan kedua anaknya kepada mertuanya. Karena malu, dia tidak mau menumpang hidup kepada mertua dan memilih hidup sebagai gelandangan. Suatu hari Minggu, dia lewat di depan gereja yang sedang kebaktian dan mendengar orang menyanyi memuji Tuhan. Dia putuskan untuk masuk. Ternyata gereja itu sedang mengadakan kebaktian kebangunan rohani misi. Dari mimbar pendetanya berkata, Tuhan tidak berhutang kepada siapapun juga. Tuhan Yesus berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Gelandangan ini pikir tidak ada salahnya dia mencoba. Siapa tahu pendeta ini benar. Jadi dia bikin janji iman. Tuhan, untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada saya akan memberikan persembahan misi sebesar janji iman ini untuk usaha pekabaran Injil. Ditulisnya angkanya dan ditandatanganinya janji iman itu. Dalam hitungan jam, dia sudah mendapat pekerjaan. Ketika dia terima upah di akhir minggu, dia menepati janjinya. Tuhan memberkatinya sehingga dia berhasil dalam pekerjaannya dan upahnya terus meningkat sementara dia terus setia mempersembahkan persembahan misi sebesar janji iman yang dijanjikannya kepada Tuhan. Dalam hitungan bulan, dia sudah bisa mengontrak rumah kembali dan menjemput istri dan kedua anaknya untuk hidup bersama kembali. Beberapa tahun kemudian, dia menjadi pengusaha yang berhasil, punya rumah sendiri, punya tabungan di bank, dan dia masih terus setia mempersembahkan persembahan misi sebesar janji iman yang dijanjikannya untuk mendukung usaha pekabaran Injil. Memang benar, Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun juga. Firman Allah berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa
namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Firman Allah mengingatkan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang, bukan uang. Akar segala kejahatan bukan uang. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Firman Allah berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tuhan Yesus berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hal yang lebih indah ketika seseorang setia mengembalikan persepuluhan dan membawa persembahan misi kepada Tuhan adalah hati orang itu terjaga dari bahaya cinta uang. Bila hati seseorang ada pada Tuhan, maka Tuhan akan dapat mencurahkan lebih banyak berkat kepada orang itu untuk disalurkan menjadi saluran berkat Tuhan kepada banyak orang. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Diperlukan lebih banyak orang seperti Barnabas yang rela berkorban dengan membawa persembahan misi berupa janji iman untuk usaha pekabaran Injil. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Engkau cari intan dengan tajuk Al-Masih. Ingat dalam firman ada intannya firman. Engkau cari intan dengan tajuk Al-Masih. Ingat dalam firman ada intannya firman. Intan dan permata jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk rajamu. Intan dan permata jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk rajamu. Intan dan permata jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk rajamu. Engkau cari intan
cari lalu bawa, lunak baju rajamu. Biar cari lalu bawa, lunak baju rajamu. Irialamo kakanama kapakala, Irialamo Irialamo kanama Irialamo kanama Irialamo 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 kanama kapakala Irialamo Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kakanama kapandato kakanama kapandato kakanama kapandato. Walaupun pada akhirnya tidak semua orang akan diselamatkan, hanya mereka yang percaya saja. Namun firman Allah menugaskan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk mengupayakan agar jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat dan diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, minimal dengan berdoa dan meminta agar Tuhan menyelamatkan mereka. Mari kita ingat-ingat dan sebutkan satu nama yang kita rindukan untuk bisa mendengar Injil dan membuka hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ilialamo kakanama kapadato kakanama kapadato kakanama kapadato kakanama kapadato. Bapa kami yang di sorga, kami sebutkan nama orang ini. Aku berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan orang ini oleh roh Tuhan di dalam batin orang ini, sehingga oleh iman orang ini Kristus diam di dalam hati orang ini, dan orang ini berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya orang ini bersama-sama dengan segala orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya orang ini dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapa kami yang di sorga, penuhi kami dengan roh kudus-Mu. Penuhi kami dengan segala keberanian untuk memberitakan Injil-Mu. Ulurkan tangan-Mu ya Bapa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengadakan tanda ajaib, tanda mujizat dan tanda heran demi nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk segala berkat rohani di dalam sorga yang sudah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu kepada kami. Kami ingin menjadi manusia yang cinta Tuhan dan bukan cinta uang. Terima kasih untuk kerelaan yang Tuhan taruh di dalam hati kami untuk mengembalikan persepuluhan dan mempersembahkan persembahan misi
berupa janji iman untuk misi pekabaran Injil dan pemuritan. Terima kasih Bapa, Engkau sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kami, supaya kami senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap orang yang memerlukan pertolongan Tuhan, angkat tanganmu sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Tuhan menyembuhkan setiap tubuh, jiwa, dan roh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan urapan kesembuhan Roh Kudus sekarang ini. Engkau tidak akan mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kuasa kesembuhan Tuhan sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menolong anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas di dalam nama Tuhan Yesus. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, gudang, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Insafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Masalah rumah tangga, Tuhan tolong selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu. Segala pekerjaan iblis yang ingin merusak kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan, kami minta segala pekerjaan iblis ini dibinasakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa agar rumah tangga anak-anak-Mu dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami berdoa buat anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Tolong mereka Tuhan untuk menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan juga kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan daripada pergaulan buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kami mohon agar kepada semua orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Berikan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada anak-anak-Mu. Kami juga berdoa bagi yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Aku di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kita. Kiranya tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa,
atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2025 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan, yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib. Untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya, Tuhan Yesus bangkit, dari antara orang mati. Saya menerima, Tuhan Yesus, sebagai satu-satunya Tuhan, dan satu-satunya juru selamat. Hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni, dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu,
siapa Yesus. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Yesus Agung yang terindah, bintang timur cemerlang, yang terindah dari semua. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Baik, mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Lapangkanlah tempat kemah. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati. Panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patongmu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patongmu. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patongmu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami
kota-kota sunyi, siapkanlah dirimu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patok-Mu. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patok-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah